akan kita kupas, setajam silet. Nah, tapi jangan panjang-panjang ya Pak ya. Boleh. Ya 1 jam lah gitunya atau 2 jam gitunya. Boleh, keburu maghrib itu ya. Baru ada 2 presiden yang fokus di ketahanan pangan pertanian. Yang fokus di ketahanan pangan. Baru 2 presiden. Iya. Presiden maksudnya Ya. presiden baru 2 di negara Indonesia, di baru dunia. 2 presiden Indonesia yang fokus di ketahanan pangan. Luas Indramayu, luas sawahnya 125. Melebihi Kuningan. Melebihi luas Kuningan. Jadi luas Kuningan aja kalah sama luas sawahnya Indramayu. Itu. Tapi ternyata Kuningan surplus. Kami punya datanya. Ini ada berapa? Ada kami itu banyak banget. Nah, jadi belum datanya real. Nah, kan ada netizen bilang, itu surplus data dari mana? Saya buka. Iya. Kami ada petugas datis, setiap kecamatan ada penyuluh di lapangan, jumlahnya ada sekitar 250, satu penyuluh membina 1 sampai 2 desa. Dan itu ada harian laporan pakai aplikasi ke Kementerian Pertanian. Berapa jumlah hari ini nambah tanam, hari ini panen, itu pakai aplikasi, ada foto, open kamera. Jadi sekarang itu pekerja itu sudah tambah presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kuningan Mas Channel. Kita kembali ke podcast Kuningan Mas. Hari ini pemirsa kita akan bahas topik yang sangat menarik pemirsa, yaitu mengenai ketahanan pangan dan pertanian. Jadi di tengah peperangan sekarang yang terjadi di Iran dan melawan Israel yang dibantu oleh Amerika, yang kemudian terjadi gencatan senjata. Kalau ngomongin Pak, itu akan berdampak luas terhadap dunia, termasuk Indonesia, dan khususnya di Kabupaten Kuningan. Makanya kita akan bahas itu. Bukan hanya itu, pemirsa, teknologi AI juga, pemirsa, yang belakangan ini membuat tenaga manusia itu tergeser sehingga terjadi PHK massal. Itu bagaimana tuh sektor pertanian dalam mengatasinya? Atau apakah mungkin teknologi AI bisa digunakan di sektor pertanian? Dan yang ketiga pemirsa, yang tidak kalah menarik, ternyata generasi muda kita semakin menurun nih minatnya terhadap sektor pertanian. 3 latar belakang tersebut pemirsa yang akan kita gali bersama Bapak Wahyu Hidayah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Wilujeng sore, Pak Kadis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Aduh, Pak Kadis. Hatur nuhun kasumpingan. Alhamdulillah. Tadi udah dibuka tuh. Iya. Emang rada barurat gitunya, belakang natanya. Akan kita kupas, setajam silet. Nah, tapi jangan panjang-panjang ya Pak ya. Boleh. Ya 1 jam lah gitunya atau 2 jam gitunya. Boleh, keburu maghrib itu ya. Nah Pak, gimana nih Pak? Kita langsung saja lah biar pemirsa tidak nungguan gitu kan. Apa yang mau diomongin sama Pak Wahyu Hidayah. Ternyata Pak Wahyu ini pemirsa seorang dokter ya. Dokter kemarin sebelum diskatan itu menjabat Diskominfo, Kabag Humas juga. Jadi sering ikutan sama Pak Bupati zaman Pak Acep ya Pak? Ya, zaman Pak Acep. Dan ternyata setelah menjabat Kadiskatan itu ada hasil survei yang menominasikan Diskatan dipimpin oleh Pak Wahyu itu juara kedua ya, kepuasan tertinggi kedua gitu kan. Luar biasa ini Pak Kadis. Namanya Pak Wahyu Hidayah. Enggak, Pak Wahyu. Ya. Baik, tadi sudah diperkenalkan ya. Saya Wahyu Hidayah. Bukan Hidayat. Bukan Hidayat. Nah.
Pernah suatu hari saya pergi acara di Subang pakai baju putih, koko putih, celana putih, kemudian pakai ikat putih. Nah, Oh, kayak KDM dong. nah dibilang, Bapak mirip KDM. Enggak. Pas bilang, enggak kok saya nggak mirip KDM. KDM. Enggak, tapi Bapak mirip fitnah. Nah, pada saat itu, ya, ya sudahlah, karena dibilang-bilang KDM, saya bukan KDM, saya KWH. KWH. Kang Wahyu Hidayah. Jadi KWH. Tapi, ya, bilang saya memperkenalkan saya KWH, dikomplain. Listrik. Itu mah itu mah kalau Bapak kerja di PLN. Nah, Bapak kan kerja di pertanian. Ya, saya putar otak gitu. Apa ini? Oh ya udahlah, kalau hubungan dengan pertanian, akhirnya ya udah saya KWT sajalah gitu. KWT. Singkatannya? Nah, kalau saya bilang KW itu Kang Wahyu Hidayat, salah nama saya Wahyu Hidayat. Ya sudah, KWT-nya Kang Wahyu Tea, udah cukup lah. Kang Wahyu Tea. Kebetulan KWT kan koperasi. Pak, kelompok wanita tani. Ya, pas. Ya, jadi itu. Nah, terus kata Cak Lontong, ini sekalian perkenalan dulu kata Cak Lontong. Ya. Nama membawa rasa. Ya kan? Cak Lontong bilang gitu, nama membawa rasa. Oke lah, kalau dari arti Wahyu Hidayah, alhamdulillah sudah dapat Wahyu Hidayah pula. Iya. Tapi saya coba menghubungkan nama Wahyu Hidayah ke profesi saya diberi amanah untuk mengemban Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan. Wahyu, saya teringat kalau orang pulang dari haji ini kan banyak yang pulang dari haji nih. Ada yang disebut Haji Wahyu katanya. Saya penasaran, loh kok Haji Wahyu sih gitu. Ternyata Haji Wahyu itu pada saat berangkat ke haji itu sawahnya payu, jadi Wahyu yang berangkat sawahnya payu. Yang berangkat itu ke haji jual sawah. Tapi kalau Wahyunya itu sawah payu, bahayanya adalah nanti petani pada jual sawahnya. Makanya saya bukan ngikutin Haji Wahyu, bukan, tapi Wahyu itu saya ambil yu-nya itu dari Sansekerta, sawah Rahayu. Sawah Rahayu ternyata sentosa, berkah, berlimpah, barokah, hasil melimpah gitulah. Nah, posisinya nyari akronim berikutnya Hidayah. Saya tuh satu hari itu mikir itu. Ketemu akronim Hidayah itu apa itu? Alhamdulillah ketemu Hidayah. Hubungannya dengan pertanian kan? Hasil ladang melimpah ruah. Jadi mudah-mudahan saya ingin menjadi orang bermanfaat dengan saya di ketahanan, diberikan amanah di Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan, membawa Kuningan sawahnya Rahayu, hasil ladangnya melimpah ruah. Amin. Semoga jabatannya semakin panjang di Sekatan ya. Gak naik-naik. Ya itu kepercayaan pipi. Emang udah berapa tahun Pak? Saya dihitung berarti kalau per September udah 2 tahun. 2 tahun. September. Ya, karena saya masih ingat ya, 22 September itu pindah dari tadi Kang Deden, dari Kominfo, Kadis Kominfo ke Diskatan. Saya kembali ke Habitat. Karena sesuai dengan S1 saya kan jadi pertanian Bogor. Saya Institut Pertanian Bogor. Ya. S1 IPB ya dulu ya. Habitatnya gitu. Presma dulunya Presma. Aktivis pertanian. Aktivis pertanian. Yang dulunya nggak minat pertanian ya. Pertanian minat. Minat. Cuma kan kebetulan tadi pada saat saya pindah ke Kuningan, kemudian saya di Bapeda, saya maunya belajar di Bapeda, berarti hampir 11 tahun, kemudian dipercaya pimpin. Jadi dari staf sampai dengan kabid saya di Bapeda, 11 tahun, hampir beberapa bidang saya kuasai di sana, belajar di sana. Sedikit makan asam garam lah di Bapeda. Kemudian pada saat Pak Bupati, Pak almarhum waktu itu Pak Bupati Aceh Purnama, saya dipercaya menjadi Kabag Humas. Kemudian berubahlah Kabag Prokompim, kemudian percaya jadi Kadis Kominfo. Jadi saya nangani
dengan teman-teman media sudah cukup lama ya, 7 Sudah tahun cukup. ya. Iya, lama 7 juga tahun. ya. Baru kemarin pada saat 2022 ya mungkin dikembalikan ke habitat untuk Habitatnya. mengurusi pertanian Iya. gitu. Tapi yang kami rasakan memang Pak Wahyu itu asa dimanapun bisa gitu teh. Amin. Dan orang progres lah. Minimal saya mau belajar aja lah. Mau belajar. Nah, mau belajar. Intinya itu. Ketika Kabag Humas komunikatif gitu. Ya, alhamdulillah. Nggak mentang-mentang dari pertanian gitu gaulnya ujung petani atau dengan bebek misalkan kan gitu ya, atau dengan apa bibit tani gitu kan. Bibit tadi gitu. Bibit tadi ya. Tapi dengan manusia juga bisa kan gitu. Manusia bisa. Iya kan ya. Iya. Bagus lah Pak Kadis. Ya, pengennya jadi Mas Agi lah. Mas Agi ya. Sehingga nanti bisa ditempatkan di mana saja ya, termasuk di Sekda. Nah ya, itu Pak ya Pak ya. Janganlah itu Pak. Itu masih ada yang lebih. Udah ada garis tangan. Ya, udah ada garis tangan. Ada garis tangan. Pak Kadis ya, Pak Bupatinya juga kan itulah. Sekarang lagi sibuk KONI kan sekarang Pak Bupati. Tapi kalau ngomong ke neta tuh Pak, ini pertanian Pak. Enggak, kok KONI ya. Kok KONI? Ya, KONI Komite Nasional Pertanian. Jadi kalau untuk KONI saya sudah nggak ngurusin olahraga. Terakhir saya ketua, dulu PRSI saya. PRSI, singkatannya Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Ketua renang yang tidak bisa renang, itulah saya gitu. Tapi tetap bagus kan Pak. Sewaktu jadi ketuanya, PRSI jadi apa? Dapat menyumbang emas. Menyumbang emas tuh kan. Iya. Jadi dimanapun nih Pak Wahyu. Ya, belajar. Mengandung wahyu dan hidayah ya Pak ya. Mendapat hidayah Pak. Oke Pak, jadi ke pertanian sekarang. Ke pertanian sekarang ya. Menyampaikan nama kami Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Ya. Itu mengandung maksud ketahanan pangan itu urusan wajib, pertanian itu urusan pilihan. Kenapa ketahanan pangan dulu, pertanian dulu? Iya. Jadi kalau dinas saya hanya berpegang atau memimpin dinas pertanian itu mau harga pangan berapapun nggak masalah. Ya. Misalkan cabai mau 1 juta atau berapapun nggak masalah. Berarti kalau harga pokok atau harga pangannya tinggi, berarti otomatis petaninya juga ikut harga ke tingkat petani kan tinggi. Jadi bagus kan? Ya, jadi bagus kalau untuk petani. Iya. Tetapi karena dinas kami adalah ketahanan, ada ketahanan pangan. Oh, jadi kami harus bisa menyeimbangkan antara harga dasar di tingkat petani dengan harga di konsumen, harga produsen dengan konsumen. Iya. Nah, itulah makanya. Nah, kalau tadi hanya cuma sisi saya Kadis Pertanian, ya mau harga sayur tomat 100.000, seneng malah petani. Dimahalin, gitunya harga. Karena permintaan menawarkan. Karena sejahtera petaninya kan. Karena dengan meningkatnya harga pokok dari pangan, maka akan meningkatkan NTP, nilai tukar petani. Artinya Pak, meningkatkan kesejahteraan. Tetapi karena dinas ketahanan di situ, dan salah satunya setiap minggu dibahas, kita ada rapat koordinasi pengendalian inflasi, bagaimana inflasi di pangan itu diredam. Nah, diredam. Jadi kita harus atur antara harga di sisi produsen dengan sisi harga konsumen. Dan sekarang alhamdulillah pada saat kami pernah mengadakan di ketahanan pangan pertanian, kami dapat bisa mengadakan jambore penyuluh se-Jawa Barat. Oh, yang kemarin yang waktu di Kebun Raya, Kuningan. Pak Menteri Menko Pangan hadir menyampaikan bahwa beliau yang menyampaikan baru ada 2 presiden yang fokus di ketahanan pangan pertanian. Yang fokus di ketahanan pangan. Baru 2 presiden. Iya. Presiden maksudnya presiden baru 2 di negara Indonesia di baru dunia. 2 presiden di Indonesia yang fokus di ketahanan pangan dan pertanian. Yaitu pertama Pak Soeharto.
Oh, Pak Soeharto. Ya, yang kedua. baru sekarang Pak Prabowo. Jadi dari Pak Soeharto ke Pak Prabowo itu ya dulu setelah Pak Harto ada presiden, contoh misalkan dulu Pak B.J. Habibie bagaimana untuk fokus menurunkan krisis moneter dulu. Kan. Kemudian setelah itu ada Gus Dur, ada Bu Mega, itu bagaimana membuat regulasi terkait dengan otonomi setelah reformasi seperti itu. Kemudian setelah Bu Mega SBY itu juga masih berkutat terkait dengan apa reformasi, terkait dengan dasar-dasar sampai dulu mah zamannya penuh apa demo kan, tiap hari tidak henti demo. Nah kemudian Pak Menko menyampaikan pada saat Pak Presiden Pak Jokowi walaupun sudah 2 periode, tapi fokus di infrastruktur. Infrastrukturnya apa? Infrastruktur akses di jalan dan lain-lain. Walaupun juga memang memberikan perhatian juga di infrastruktur irigasi dengan membuat bendung Kuningan salah satunya. Nah, sekarang setelah Pak Presidennya Pak Prabowo itu fokus ingin mengembalikan sejarah Indonesia. Apa namanya surplus pangan atau dulu namanya swasembada pangan. Swasembada, ya. Nah, pada saat beliau menjabat memberikan tantangan challenge kepada Kementerian Pertanian adalah bisa swasembada atau surplus pangan dalam 3 tahun. Tetapi apa yang terjadi setelah dirapatkan belum juga ditambah, bukan malah dipercepat. Oh iya. Dipercepat dari 3 tahun menjadi 2 tahun dan sekarang 1 tahun. Ya, diharapkan 1 tahun ini. Nah, dan beliau alhamdulillah menjabat baru setengah tahun lebih baru kalau presiden sudah ada cadangan beras tingkat nasional di sekitar 3 juta ton. Dan itu baru bisa terulang kembali. Dulu masa-masa kemasan swasembada. Jadi kami di tahun lalu dengan tahun ini setelah Pak Presidennya Pak Prabowo, itu ada secercah harapan bagaimana kembali menguatkan sisi dari ketahanan pangan, tetapi malah Pak Presiden bukan hanya di sisi ketahanan pangan, kemandirian pangan. Kemandirian. Kalau ketahanan pangan itu yang penting bisa dijaga antara suplai dengan demand-nya. Jadi bisa dari manapun. Jadi walaupun tadi contoh misalkan Kuningan, kalau yang disebut ketahanan pangan, walaupun misalkan beras Kuningannya kurang, asal bisa ngambil dari mana, bisa membawa beras dari luar ke Kuningan, asal antara neraca pangan itu, antara kebutuhan dengan pasokan sudah cukup, sudah seimbang, sudah balan, itu sudah disebut tahan pangan. Tapi yang pengen diharapkan adalah kemandirian pangan. Kalau kemandirian itu, pangan itu harus bisa dihasilkan dari bumi Indonesia. Sehingga setiap wilayah sudah dipetakan, Pak. Mana wilayah yang kemudian fokus di pangan strategis ya, Pak Presiden ya, ada terkait dengan kita ditarget luas tambah tanam padi, kemudian sekarang jagung, tambah lagi juga kebetulan kayak misalkan garam. Nah, tapi kan garam bukan Kuningan tidak punya. Cirebon. Kami kebetulan ditarget oleh pusat adalah meningkatkan luas tambah tanam atau peningkatan larinya kalau luas tanamannya, tapi hasilnya adalah meningkatkan produksi. Produksinya di apa? Produksi di padi sawah, kemudian padi koko dan jagung. Dan sekarang sudah digunakan sistem bukan hanya cuma Kementerian Pertanian sampai ke bawah, sampai kami ke Dinas Pertanian, tetapi juga sampai TNI, Polri juga membantu untuk ketahanan pangan. Luar biasa ya. Jadi kalau di Polri itu diberikan target untuk swasembada jagung, kalau untuk TNI itu padi. Jadi diberikan komunitasnya. Nah, sehingga ya alhamdulillah kami juga sebetulnya kalau di Kabupaten Kuningan kami sudah surplus. Ya, sudah surplus. Surplus di komoditas tadi padi, beras, beras, kemudian jagung. Ya. Kemudian juga walaupun tidak
kalau kami lihat dari sisi neraca pangan, telur walaupun bukan dinas kami ya, ada dinas peternakan itu ya, tapi kita telur, susu, daging itu juga surplus. Ya. Berapa persen Pak surplusnya Pak? Kalau kami data tahun 2024 untuk beras saja kita sudah surplus 100.000 ton. 100.000 ton. Dari kebutuhan biasanya berapa? Harus dicek dulu. Ya, harus dicek. Soalnya harus by data ini. Harus by data. Enggak neraca pangan ya, saya cek nih neraca pangannya. 100.000 ton Kuningan aja maksudnya Pak? Iya, Kuningan aja. Padi ya? Beras ya? Beras. Disimpannya di mana itu Pak? Oh, jadi ya seperti itu. Ya, yang seperti itu tuh jadi gini. Dilihatnya adalah sisi produksi kita berapa, sisi konsumsi kita berapa. Ya. Nah, antara produksi dengan konsumsi itu dikurangi, kita defisit atau surplus. Nah, ternyata plus. Barangnya ada di mana? Ya ada di petani-petani. Nah, atau kadang juga karena kita dari produksi itu bisa langsung diserap sekarang misalkan. Petani memproduksi serat gabah kan langsung dibeli ke Bulog. Iya. Atau misalkan dibeli langsung oleh tengkulak. Jadi sistemnya adalah kalau menghitung dari surplus pangan, apakah negatif positif dari sisi pasokan, dari sisi produksi dengan konsumsi. Nah, angkanya. Nah, ngitung konsumsi gampang. Satu orang dihitung rata-rata, makan satu hari itu 3 kali. Makan 3 kali. Berapa jumlah beras yang dimakan? 0,25. Seperempat kilo ya? Seperempat. Kalau satu keluarganya 4, berarti 1 kilo. Ya. Itu rata-rata konsumsi. Tapi kalau untuk yang RW 0 genep ya beda ya. RW 06, apa singkatan? RW 06. Kira-kira Chan. RW 06, Rowog. Oh, Rowognya. Nyanya Rowog beda. Beda. Nah. RW. Pertama bisa 2 kilo, Pak. Nah, jadi hitungannya adalah satu orang itu makan 0,25 kilogram kali 1 tahun 365 hari. Iya. Kali jumlah penduduk Kabupaten Kuningan 1,2 dianggapnya. Itu berapa kebutuhan? Nah, kemudian produksinya berapa? Produksi dikurangi konsumsi ketemu berapa? Nah, sisanya berapa? Dan Kuningan ketemu 100.000, sekitar 99 lah. 100.000 itu. Sebentar saya sambil cari datanya ini. Kalau di beras kita. Berarti Kuningan banyak petaninya produktif kalau gitu ya? Ya, di beras. Dibanding dengan kabupaten yang lain, produktif bangunan. Iya, Kuningan termasuk paling produktif, kabupaten paling produktif. Ya, enggak. Kita sebetulnya luas sawah kita masih kecil dibanding dengan di wilayah Ciayu Majakuning itu, yang sawah paling kecil adalah Kota Cirebon. Hanya cuma 92 hektar. Yang kecil keduanya Kuningan. Kami hanya punya luas baku sawah 26.016 hektar. Kemudian yang Majalengka. Kemudian Kabupaten Cirebon, Indramayu paling luas di Ciayu Majakuning dan Jawa Barat. Pasokan paling besar beras. Ya, karena apa? Karena jika dilihat dari luas wilayah, ini luas wilayah Kuningan, Luas wilayah Kuningan itu 119.000. Dibulatin ya, Aslinya 119.571. Yang ngapalinya gitu biar 119.571. Itu luas Kuningan. Hektar. Dibulatin aja 119.000. Itu luas Kuningan.
ada bukit, ada sungai, ada perumahan, ada waduk, ada macam-macam perkebunan dan lain. Itu luasnya hanya 119.000. Luas sawah, luas baku sawahnya hanya 26.000. 26.000. Ya. Hanya 26.000. Nah, luas Indramayu, luas sawahnya 125. Melebihi Kuningan. Melebihi luas Kuningan. Jadi luas Kuningan aja kalah sama luas sawahnya Indramayu. Itu. Tapi ternyata Kuningan surplus gitu nih. Ya. Tahun 2024, ini yang terbaru nih. Ya. Kita bisa melakukan penanaman dari bulan Januari 2024 kan, karena 2025 kita lagi prosesnya juga udah ada datanya. Dari 2024 itu sejak Januari sampai dengan Desember kita bisa menanam 56.929 hektar. Nah, luas panen sama 56.929. Produksinya adalah 352.511 ton gabah kering giling. Nah, makanya saya dulu waktu ada di Kuningan Mas, kemudian ada yang biasa, yang komentar. Ya. Datanya dari mana? Oh, kami punya datanya. Ini ada data, ada kami itu banyak banget. Nah, jadi belum datanya real. Nah, kan ada netizen bilang, itu surplus data dari mana? Saya buka. Iya. Kami ada petugas datis, setiap kecamatan ada penyuluh di lapangan, jumlahnya ada sekitar 250, satu penyuluh membina 1-2 desa. Dan itu ada harian laporan pakai aplikasi ke Kementerian Pertanian. Berapa jumlah hari ini nambah tanam, hari ini panen, itu pakai aplikasi, ada foto, open kamera. Jadi sekarang itu pekerja itu sudah tambah presisi. Ya, presisi. Karena sudah pakai aplikasi. LTT itu, kami ada istilah LTT, luas tambah tanam. Ada LTP, luas tambah panen. Nah, makanya ini, ada tanam, ada panen. 56.929. Produksinya adalah tinggal mengalihkan. Profitas per hektar itu sekitar 6 ton. 6,1 di Kabupaten Kuningan. Tinggal kali 56.929 kali 6,1 sekian, ketemulah produksi. Ada gabah kering panen, ada gabah kering giling. Nah, gabah kering gilingnya produksi data 352.511 ton. Dari gabah kering giling dijadikan beras, ada juga pengurangan. Kalau saya punya 1 kilo gabah digiling, dapat 1 kilo beras, enggak, sekitar 60%. Randomnya di 40%. Jadi sekitar kalau 1 kilo ya jadi berarti 600 gram ya. Nah, ada randoman Pak, kan ada ini Pak, ada sekam. Iya. Ya kan? Lemut gitu kan. Ya, terkurangi itu. Makanya ada juga sampai penghitungannya sampai sedetail itu. Jadi ketemulah ekuivalen tadi, satu setara dengan beras tadi yang produksi, yang gabah kering giling itu setara dengan berasnya adalah 225.995 ton. Setara dengan beras. Kan tadi kan gabah kering giling. Nah, setara dengan berasnya di 225.995 ton. Kebutuhan di Kuningan itu tadi dihitung jumlah penduduk, kalikan makan konsumsi per kapita, per hari tadi makan berapa, kalikan dengan setahun 365, jika bisa 366 misalnya. Itu ketemunya berapa? Ketemunya sekitar 132.925. Sampai digit-digitnya udah diketahui. Nah, sehingga surplusnya tadi mohon maaf kisarannya itu kalau pas di 2024 itu ya, itu 93.070 ton. Jadi tadi 100.000. Iya, maksudnya hampir 100 kemarin misalkan kan gini. Tahun ini hitungan hitungan detailnya. Kalau tadi menyebutnya paling gampang adalah tadi ditarik ya, itu dibulatkannya di sekitar 100.000 ton dan kami akan penuhi di tahun ini, kita targetnya lebih dari 100.000 ton.
Kemarin itu kenapa? Karena kemarin itu pada saat 2024 ada apa coba? 2024. Yang panjang apa? Musim kemarau Oh, panjang. kemarau Nah, basah. basah sekarang. Kalau sekarang kan musim hujan terus-menerus ya. Iya, Kalau iya. kemarin itu El Nino ya. Oh, El Nino-nya Nah, benar-benar. kan ada El tuh, Nino, nah. ya. Kering, ya, Kemarin ya. kan ada. Padahal ada itu gitu kan, Iya, tapi tapi produksi masih bagus ya. Apalagi tahun ini. Tahun gitu ini kan, ya. mudah-mudahan. Alhamdulillah saat ini masih ada hujan bulan Juni. Juni, iya, iya, iya. Ya. Dan data sekarang kami sudah tanam. Nah, untuk bulan Januari sampai dengan bulan Mei, ya ini kan Juni kami masih hitung dalam sebulan. Alhamdulillah kami sudah bisa menanam seluas 30.526 hektar. Bulan ini? Sampai dari Januari sampai dengan bulan Mei. Baru 5 bulan kami sudah bisa menanam 30.526. Jadi setengah sampai tadi kan 50, tadi kan saya 57. Nah, tadi kan 56.929 itu setahun 2024. Alhamdulillah 2025 dengan tadi sampai dengan bulan Mei Juni ini masih ada hujan. Nah, kita bisa menanam sudah kalau tadi tulis Pak 50, ingat-ingat Pak Kang Reden. Nah, 56.929. Nah, ya, kan kalau nggak pakai data mah tadi saya pakainya data bulatkan, generalisir ya. Generalisir, nah, ya. Kalau pakai data ya saya langsung buka datanya. Nah, alhamdulillah sekarang sudah ditanam dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei itu 30.526. Iya. Coba. Jadi saya bisa saya yakin insya Allah mudah-mudahan ya kan juga kehendak kan juga ditentukan juga kita habis berikhtiar, tapi kan gimana juga kita harus tawakal kan gitu ya. Dan ya, mudah-mudahan kita bisa panennya itu bisa di angka 60.000 tanam dengan panen bisa di atas 60.000 hektar. Yang kemarin 56.926. Nah, kemudian panen kita itu sudah 27.779. Kenapa panen berbeda? 2000 berapa? Maksudnya 2020, tahun ini? Ya, dari Januari sampai bulan Mei. Panennya 27.779. Kenapa berbeda? Bulan, ya? Kenapa berbeda? Hama. Bukan. Karena ada yang baru tanam dengan belum panen. Oh, iya. Ya, antara panen nanti akan balance pada saat di Desember. Tapi misalnya. Ada juga petani yang kena hama orang tuh. Ada, tetap ada. Nah, jadi dan alhamdulillah kita sudah memproduksi gabah kering gilingnya Januari sampai dengan bulan Mei 171.573 ton. Apa itu Pak? 171? Itu produksi. Oh, produksi. Ya. Produksi. Nah, dan ya tadi alhamdulillah ya. Terus tadi nyampaikan apa yang harus dipertahankan agar produksi ini tetap meningkat. Makanya kita saat ini dalam rangka meningkatkan atau dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan atau swasembada pangan ya di Kabupaten Kuningan. Strategi-strategi yang dilakukan adalah satu terkait dengan irigasi. Mau menanam apa dulu sih? Faktornya kan irigasi dulu. Iya. Irigasi sehingga alhamdulillah walaupun kita ada sawah tada hujan, ada sawah irigasi, kita alhamdulillah dapat bantuan juga dari Kementerian Pertanian. Tahun kemarin kita dapat bantuan 566 pompa air. Ya, walaupun dari Kuningan anggaran sedang tidak baik-baik saja, tetapi tadi ya, Pak Bupati kan mengamanatkan kadis-kadisnya agar gerak, harus optimis. Di tengah tadi permasalahan tadi budgeting dan lain anggarannya
tapi kita harus bisa melihat peluang. Dan alhamdulillah kami di Dinas Ketahanan Pangan Pertanian bisa buktikan itu. Kami bisa mendapatkan 566 unit pompa air dan dibagikan ke kelompok-kelompok tani yang membutuhkan. Kemudian juga bantuan-bantuan Alsintan. Ya. Alsintan, alat mesin pertanian. Traktor roda 2. Kami yang dulu di Setda pernah menyampaikan penyerahan bantuan traktor roda 4, combine harvester, kemudian petani muda. Alhamdulillah, kalau Bapak Ibu cek, ada petani muda yang sekarang menjadi nominasi regenerasi petani milenial untuk tanaman pangan, ketahanan pangan ke Jabar dan jadi nominasi. Kemarin sudah di kunjungan lapangan, berarti sudah 3 besar sudah dapat. Itu Wildan, ya namanya Wildan, petani dari Cihirup, ya sudah 3 besar dan dapat fasilitasi kemarin. Kami bantu traktor roda 4, kami bantu combine harvester. Nah, untuk apa? Untuk agar menarik generasi muda, tadi larinya ke generasi regenerasi petani, agar mau terjun ke pertanian. Iya. Karena memang tadi pas Pak Kadis menerangkan itu juga kayaknya ini pemuda kayaknya masa bodoh nih, kan? Ketika mendengar itu tuh. Ya. Itu caranya ya berarti. Ya, Wildan itu usianya berapa, Pak? Aduh, usianya berapa ya? Nanti harus konfirmasi. Yang jelas pemuda gitu ya. Jelas muda. Dia masih. Nah, dan kemarin pada saat di kunjungan oleh tim verifikasi dari Jawa Barat, ya, itu keluarganya juga datang. Itu dari keluarga, kakaknya dokter, kakaknya ada di tadi kesehatan lah, hampir semua kesehatan, dokter plus dokter umum plus tukang sunat, dan lain-lain. Tapi ini satu orang Wildan mau dia berkecimpung di pertanian. Nah, dan kemarin bagus ya. Bapak saya, ibu saya petani. Ya, kaya, maksudnya bisa menghidupi anak-anaknya. Iya. Menjadi dokter. Nah, makanya tadi saya ingin kembali ke pertanian dan itu sangat betul. Karena apa? Saat ini dari Kang Dede kan sampaikan perkembangan zaman, AI. Tapi sebenarnya, emang kalau AI bisa nanam, kan nggak bisa. Tapi kalau ditanya di ChatGPT lah, misalkan asisten saya lah, tutorial bagaimana cara menanam, bisa. Tapi kan harus kita lakukan. Kecuali nanti ya perkembangan zaman lagi ada robot yang memang sudah ngeling terkait dengan misalnya saya menanam bayam, ya sudah robot itu yang nanam bayam itu boleh. Tapi kan sekarang belum. Masih belum. Sehingga di tengah gempuran digitalisasi, profesi yang tidak bisa digantikan profesi petani. Kalau penerjemah sudah bisa diganti. Sudah. Ya kan? Wartawan sudah bisa. Sudah. Gitu kan, nulis. Tergantikan. Gitu kan. Tergantikan. Editor juga. Sudah. Editor. Influencer nanti tergantikan sama itu PO3 kan? Iya. Sekarang udah. Tapi coba yang namanya dari pertanian, kita kan itu kan kebutuhan pokok kita makan. Walaupun ada dunia maya, kita bisa ada dunia internet yang kita di sana juga punya kehidupan sendiri, bisa beli sepatu, beli apa kan ada tuh. Ya. Tapi orangnya kan tetap lapar. Harus makan ya. Harus makan. Makanya kami melihat, ini agak serius, kami melihat walaupun kami sekarang sudah surplus, generasi petani kita ada sekitar 40% warga Kabupaten Kuningan yang bekerja sebagai petani. Masih 40%. Tepatnya kalau saya sebut tepatnya tepatnya adalah 36,2%. Nah, jadi 36,2% itu masyarakat atau warga Kabupaten Kuningan, kepala keluarga ya, rumah tangga bisa yang masih bekerja sebagai petani. Walaupun sekarang surplus, tapi kita harus bisa pikirkan, rancang. Jika
nanti tidak ada generasi penerus yang mau terjun di pertanian, Iya. ya, maka siapa yang mau memproduksi pangan? Iya. Nah, gitu Pak. Jadi kami sekarang fokus di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, di samping banyak yang dilakukan, salah satunya kita fokus di regenerasi petani. Dan alhamdulillah kami sudah pernah kami latih jumlah pemuda yang dilatih. Ya. Ya. Pemuda atau petani milenial yang sudah dilatih itu totalnya 600 sebentar ya? Ini harus pas datanya ini kalau bicara dengan Kang Deden mah. Aduh bahaya ini kalau pas, Pak. Ini menyangkut ini soalnya, Pak. Untungnya datanya ada di menyangkut suara ya. Nggak ada hubungannya suara sih. Aduh sudah terlewat. Nah, nanti 2000 berapa? 2030 ya? 2029. Ya. Sebentar ini aduh. Itu dilatihnya sudah oleh Kementerian Pertanian. Oh, Kementerian Pertanian. Iya dong. Kami kan tadi nggak ada budgeting ya kita usulkan. Nah, nih petani milenial yang sudah dilatih dan sudah terdaftar, ya sudah terdaftar, totalnya 685 orang. Wah, lumayan. Nah, kita terus menerus. Nah, minimal dia nanti sebagai TOT, train of trainer, dan menarik petani-petani muda untuk mau terjun ke pertanian. Kayak contoh apresiasi. Nah, tadi kan Wildan nih. Juga apresiasi lagi Kang Pipin yang dengan melon. Oh iya, melon. Namanya melon premiumnya. Itu kan juga bisa disebut petani milenial gitu. Iya. Dengan melon premiumnya. Banyak yang ada yang buah naga tuh di Sanganuri. Ada buah naga. Ada lagi kalau tadi nanti nggak disebutin semua. Ada namanya Kang Bahtiar. Dia petani milenial di Dharma, yang punya rumah tani, punya terjun di cabai 30 hektar. Nah, itu jadi alhamdulillah. Jadi bukan sawit. Bukan. Kalau sawit sudah dijelaskan. Kami sudah Pak Bupati kan sudah menyampaikan. Ya, sawit boleh ditanam tapi di luar Kuningan. Oh, gitu. Ini mah cabai apa ya? 30. Jadi banyak itu dilatihnya berapa hari, Pak? Ya, ada pelatihan-pelatihan juga yang masih sampai berkembang. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman yang milenial atau sekarang kan sudah Gen Z ya. Gen Z, Alpha gitu ya. Gen Z. Indo. Kalau kita generasi apa kan? X kita. X-nya expire. Sudah expire. X-nya expire. Jadi di Kementerian Pertanian dulu juga di Provinsi Jawa Barat. Ya. Itu yang ada dulu petani milenial kan nama istilah Jawa Barat sebetulnya. Ya. Kalau aslinya adalah regenerasi petani. Nah, ada pelatihan-pelatihan di Kementerian Pertanian juga. Ada pelatihan. Kami juga kemarin alhamdulillah difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pelatihan edukasi literasi keuangan untuk petani milenial. Oh, ada. Jadi biar keuangannya ini. Diskuk, ada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil. Jadi kami tidak ada budgeting, Kang Deden. Tapi alhamdulillah ke provinsi, ke pusat banyak fasilitasi yang bisa dilakukan oleh pusat maupun provinsi ke Kabupaten Kuningan. Yang penting sasaran lokasinya masyarakat atau warga Kuningan. Iya. Cuman kan udah mendatang nggak Pak dari 685 ini yang sudah dilatih. Jadi kaitan sama itu kan ya outcome atau apa istilahnya? Kami refresh lagi. Refresh. Jadi setiap tahun misalkan dari BPPSDMP sumber daya manusia pelatihan penyuluhan ya itu ada pelatihan di refresh lagi. Oh, di refresh. Jadi kadang kayak kemarin hari ini kita juga diundang ke Jakarta harus membawa petani milenial misalkan 5 orang. Untuk apa? Oh, untuk bawang merah. Ya kita bawa. Ya.
barangkali kan cuma ikutnya aja pas Oh, kesini enggak. nggak jadi Dan petani gitu kita kan. ada Pak, kayak penyegaran. Ada penyegaran. Dan alhamdulillah kami bina petani milenial tahun 2024. Alhamdulillah petani milenial kita yang bisa mendapat penghargaan di Provinsi Jawa Barat ada 2 orang. Namanya Adi, itu petani milenial di tanaman pangan. Dia komoditasnya jagung. Oh, jagung. Itu di orang Cimara, Cimara Ciberem. Kemudian ada Nur Aliuddin, itu juara 1 petani milenial hortikultura. Orang Dharma. Orang Dharma. Kalau hortikultura daerah sana, daerah atas. Kalau pangan daerah ini. Pangan kayak sekarang ganti Wildan. Jadi alhamdulillah, dan sekarang mudah-mudahan Wildan bisa menorehkan ya, doa semua. Saya udah pernah rilis kebetulan pada saat kunjungan lapangan, ya kita doakan mudah-mudahan Kuningan bisa menjadi juara juga di Jawa Barat. Karena kami untuk tahun 2025 ini ada 3 nominasi yang sudah masuk 3 besar. Satu adalah petani milenial atau regenerasi petani di tanaman pangan yang tadi Wildan. Kemudian BPP, alhamdulillah Balai Penyuluh Pertanian kita juga sudah 3 besar masuk nominasi terbaik di Jawa Barat. BPP Cilimus. Kalau kemarin kita BPP Lebakwangi juara 2. Nah, dan satunya adalah penyuluh pertanian lapangan dari Cilimus Bojong. Tadi hari ini baru dilakukan verifikasi kunjungan lapangan, cek lapangan. Nah, namanya Kang Iskak ya. Itu juga alhamdulillah. Mudah-mudahan dari 3 yang masuk nominasi tahun ini bisa menorehkan yang terbaik jadi juaranya lah. Karena tahun kemarin alhamdulillah Kang Deden, kami Kabupaten Kuningan juara umum dari 27 kabupaten kota. Luar biasa. Tahun kemarin 2024. Tahun ini juara umum Jawa Barat dari 27 kabupaten kota. Itu sebelum KDM kan gubernurnya ya 2024 kan. 2024 iya. Kebetulan dulu kan ini Pak PJ ya. PJ. Menjabat Pak PJ. Itu juara umum teh kategori apa? Ada kategori apanya? Jadi kan ada kategori di Jawa Barat 9 lomba. Nah, tadi misalkan tahun lalu atau tahun sekarang juga lomba terkait dengan gapoktan, penyuluh, terus tadi petani milenial tanaman pangan, petani milenial hortikultura, terus gapoktan sudah posluhtan, kemudian penyuluh swadaya. Penyuluh swadaya itu penyuluh bukan ASN, penyuluh kayak orang yang tidak digaji lah ya, tapi di lapangan juga ada. Tahun ini kita 99-nya kita juga kita 99-nya kita kirimkan, tetapi cuma dapat 3. Lebih sedikit sih dari kemarin. Kalau kemarin kita masuk 5. 3-nya juara 1, BPP-nya juara 2, dan 1-nya juara harapan. Sekarang makin ketat. Ya, makin ketat, tapi alhamdulillah kita masih ada 3 ya. Perwakilan yang sudah 3 besar. Luar biasa berarti ya. Alhamdulillah. Berkat kerja tim. Kerja tim. Superman. Semua. Super tim. Jadi kalau saya menekankan kepada jajaran saya, setiap individu Anda adalah Superman atau Superwoman-nya. Individu-individu adalah Superman, Superwoman-nya. Tapi dalam bekerja ya itu adalah seperti itu. Jadi iya boleh Superman, tapi individu-individu. Iya. Tapi kalau dalam konteks kolaborasi kita adalah seperti itu. Kan kalau Superman individu kan dia matanya ada lasernya ya Pak. Itu masih orang yang kalau misalkan ngoyos, tandur gitunya Pak. Gitu kan. Bisa pakai ini yang super kilat ya. Super kilat. Nanam sendiri gitu, Pak. Ya kita baguslah di Kuningan ya Pak ya. Jangan sampai kita melihat kan teknologi tanam juga kan sekarang udah lihat tuh. Macam-macam. Saya lihat di medsos juga kan ya ada yang nanamnya pakai mesin gitu kan. Alhamdulillah kan juga ada bantuan ini di kantor. Oh itu? Dikasih yang Pak Gibran itu yang planter. Oh itu namanya.
rice transplanter kita dikasih. Perontok padi kemarin dikasih 20. Alhamdulillah. Ya, Jadi kami ingin tadi penguatan juga tadi di Alsintan karena tadi jumlah petani atau buruh tani atau jumlah petani yang bekerja berkurang. Kalau harus menunggu saya panen, nunggu ada orang manen mau sampai kapan? ya. Nah, makanya ada combine harvester walaupun di Kabupaten Kuningan hanya bisa digunakan untuk wilayah-wilayah yang flat. Kalau wilayah-wilayah yang terasering yang seperti itu bisa dengan padi mower, alat potong atau padi. Nah, kemudian nggak perlu dikepiok, bahasa Macul. bukan. No. Pada saat sudah Gebung. Nah, pada saat sudah dipanen, kan itu dirontokkan tuh. Ya, nah istilahnya apa gimana? Dirontokkan ya. Nah, ada mesin perontok padi. Jadi loss kehilangannya itu bisa diminimalisir. Bisa 10% itu. Kehilangan. Coba orang, makanya kemarin alhamdulillah dapat 20 Alat itu. Kalau orang sudah manen juga karena makanya fungsi penyuluhan kami tadi untuk memberikan edukasi ke petani. Sabit juga harus yang bergerigi. Ya, gerigi ya. Kan sekarang sudah bergerigi ya. Nah, sudah temuan-temuan ada teknologi tepat guna lah, murah meriah. Nah, kalau misalkan masih pakai sabit bergerigi. Setelah disabit kan ditumbuhkan nih. Pada saat coba mau dirontokkan, pakai Malayah kan? Pakai matras atau pakainya terpal. Dibenturkan ke alat kayu ya kan? Awi. Nah, bisa gitu. Nah, coba pada saat benturan itu mesti itu yang ada yang terbang atau keluar. Itu kebocoran. Yang itu yang bagus, Pak. Dan itu yang kualitas bagus. Nggak mungkin yang menceleng itu yang karena berat itu ya. Nggak mungkin yang menceleng itu yang jelek. Yang kopong apa namanya? Yang kopong ya, yang kurang bagus lah gitu. Mesti sekali jeblok lompat itu mesti yang bagus. Pada saat ke depan ada lompatan, pada saat dia kan sudah mulai si benih itu ke gagangnya sudah mulai, pada saat tarik lagi ke belakang, lompat lagi ke belakang. Kemudian digebukan lagi, itu hilang 3-10%. Coba. Ya rata-rata di 3-5% lah. Nah, coba makanya terpalnya juga harus luas. Nah, kalau terpalnya nggak usah upret, gabung-gabung malah banyak yang keluar. Jadi itu upaya-upaya efisiensi, makanya dengan menggunakan Alsintan. Nyangkul, kalau pengen percepatan, kita memang dirasa saya juga bikin buat rilis, kemudian alhamdulillah apresiasi penghargaan tinggi-tingginya, Kuningan Mas selalu setia, konsep pentahelix dengan ketahanan pangan pertanian. Karena kalau kami juga hanya cuma sendiri, tidak bisa dipublikasi Kuningan Mas sampai ke seluruh penjuru dunia. Apalah jadinya Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Kabupaten Kuningan. Betul, Pak. Jadi itu. Ya, nanti itu dibahas setelah podcast ya. Karena kami memandang dari alhamdulillah ketahanan pangan pertanian juga tidak bisa berhasil tanpa bantuan dari media. Semua pihak ya, termasuk media ya. Semua pihak. Dan medianya bukan Kuningan Mas aja kan ya. Semua pihak lah. Nah, kami juga memang dalam memberikan edukasi ke petani itu dengan petani dengan contoh Kang Deden. Betul, harus contoh. Ya. Kayak Gibran kan nyontohin tuh. Waktu nanam padi pakai alat mesin tuh sampai keinjak lagi kan gitu. Itu contoh. Sebetulnya benar itu. Seharusnya seperti itu. Ya, sebenarnya betul. Jadi tanamnya diinjak lagi gitu. Cuma taruh injaknya ya yang sebelahnya. Ya wajar lah karena Pak Gibran bukan bidang. Saya boleh minum ya? Dari tadi nggak nawarin ya? Sok diminum Pak. Itu gelasnya bagus Pak. Bang Kuningan Pak itu. Jadi apa? Contoh ya? Iya harus contoh. Kami ada, kalau istilahnya demonstration plot. Kami bikin demonstration plot di seluruh PPP, Balai Penyuluh Pertanian.
ada demplot untuk pupuk organik. Ya. Ada demplot kemarin yang mungkin tabela. Bingung tabela. kan? Nah, masyarakat banyak yang belum tahu. Tabela, iya. Tabela, salibu. Ya. Banyak. Istilahnya jangan yang itu Pak, nanti semakin minatnya merosot nanti kalau Apanya? ya pemudanya tuh. Istilah-istilah jangan terlalu kebanyakan gitu. Oh, ya kan itu mah daya tarik juga. Kan sekarang dengan kekinian, anak-anak sekarang itu pakai singkatan semua loh. Ya, disingkat-singkat. Mager. Ya. Malas ger. PW. Ya, mager. Terus apalagi istilah saya juga saya tanya ke anak itu apa gitu. Nah, makanya di pertanyaan juga untuk menarik itu ada singkat-singkatan. Tabela itu tanam benih langsung. Tanam benih langsung. Kalau salibu itu salinan ibu. Salinan ibu. Nah, ibu jadi, bersalin atau? Ya, jadi gini. Jadi di 1 kali tanam padi 3 sampai 4 kali panen. 1 kali tanam. Nah, ini sekalian biar apa? Padi Pak. Iya, biar bisa apa? Gitu? Biar sekalian mengedukasi ke petani-petani. Salibu, salinan ibu. Jadi 1 kali tanam 3 sampai 4 kali panen. Nah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan untuk menjaga rumpun yang sudah dipanen. Nah, tadi kan kalau orang sudah kan gini aja contoh. Kalau Kang Deden ke sawah ada yang sudah panen, dibiarin tumbuh lagi kan? Malah gitu. Sampai keluar lagi padi lagi kan? Walaupun cuma satu nama istilahnya apa kalau di Kuningan deh? Oh, bukannya sampai keluar ya tunas. Yang istilahnya apa itu? Kalau sampai keluar lagi tunas, terus kemudian sampai jadi padi lagi gitu. Nah itu istilahnya adalah. Bisa itu teh? Iya. Nah, aduh harus orang tua ini yang saya juga kebetulan. Tapi emang, jadi gini, emang bisa tumbuh lagi Pak? Bisa. Jadi sekarang atau kita lihat di petani yang setelah dipanen dibiarkan itu dia kan akan tumbuh lagi tuh anakan baru ya kan tapi itu tidak dipelihara dengan baik kalau itu tidak dipelihara dengan yang konsep budidaya salibu nah itu akan tumbuh akan juga berbuah lagi itu keluar lagi benih keluar lagi padi kembang lagi padi lagi ya cuma akhirnya memang cuma 1 atau keluar 2 gitu turiang sama kalau nggak salah tuh nggak ngapa turiang ngapa kalau salah deh aduh udah sepuh nih kalau orang apalah justru supajarami Pak karwas gitu Pak karena kan kebanyakan udah nih saya sampai cari ini di Mbah Google itu tuh turiang dalam bahasa Sunda pada anak padi yang tumbuh secara liar nah, biasanya setelah panen. Oh, turiang tuh saya ingat ya. Turiang. Ini berarti generasi. nah, turiang. Nah, sampai tadi turiang aja kan bisa tumbuh dan keluar padi lagi. Persis sama. Ya enggak, kalau turiang karena tadi liar. Nah, sehingga konsep itu diadop dengan konsep padi tadi, budidaya padi salibu. 1 kali tanam 3 sampai 4 kali panen. Caranya gimana? Caranya awal pertama itu tanam biasa. Kayak biasa semai, kemudian tandur gitu ya. Nah, lihat dari umur padi. Kalau padi kan biasanya panen ada yang 110 ya. 4 bulan, 3 bulan. Ada yang sekarang udah sekarang 90 hari juga ada. Oh, 3 bulanan ya. Nah, rata-rata di 110 ada. Nah, jadi sebelum dia masa panen di 110 hari misalkan. Di 100 hari ya 10 sampai 15 hari sebelum tadi masanya dia udah panen sudah dipanen. Iya. Sudah dipanen. Itu konsal ibu, sudah dipanen. Kan tinggal cuma beda 10 hari kan, sudah dipanen. Dipanennya awal dipanen pemotongannya bebas. Asal kan bisa 10 cm, ada 15. Nah, setelah
10 sampai 15 hari ya, itu dia kan tumbuh lagi nih. Jadi Tunas. Nah, iya kan dia tumbuh lagi itu. Nah, itu setelah dari 10 sampai 15 hari baru dipangkas lagi, di pruning setinggi 3 sampai 5 dari permukaan tanah atau air. Di pruning, Pak, ratakan semua. Kan kalau tadi makan nggak rata kan? Nah, dia tumbuh nih, mulai nih. Nah, setelah itu di pruning 3 sampai 5 cm dari permukaan tanah. Di pruning semua, rata semua. Ya, dipupuk lagi, dijaga lagi. Ya, kalau misalkan ada yang mati baru di pengayaan kan gitu. Kalau enggak sudah pakai itu bisa tumbuh lagi. Dan begitu juga sampai tadi sudah 100 kan tadi 110 ya, 100 hari panen lagi. Nah, kemudian ditumbuhkan lagi ya di 10 sampai 15 hari untuk tumbuh lagi itu anakan dah, kemudian tunas, ya, di pruning lagi, itu bisa 3 sampai 4 kali. Hasilnya sama dengan yang panen pertama. Syarat ketentuan berlaku. Harus ada syarat ketentuan berlaku nanti. Ya. 1, harus sepanjang tahun ada air. Oh, air ya. Karena pada saat panen itu nggak boleh kering. Gembur, nyemek-nyemek, nggak gembur. Ya. Jadi nggak boleh kering, Pak. Kalau kering ya mati nanti kan. Nah, terus itu ya. Kemudian kedua, perlu tambahan pupuk. Makanya kita sosialisasikan ke petani, bukan ditembaknya pupuk kimia, tapi organik. Pupuk kimia dosis tetap, organik yang diberikan. Kita banyak kohe kan di atasnya. Suplemen. Ketimbang longsor, kan pakai pupuk kan. Jadi suplemen di situ. Iya. Jadi ada suplemennya dengan pupuk organik. Syarat ketiga? Syarat ketiga, dipelihara dengan baik. Dengan baik. Tadi gulma, penyakit. Nah, kami punya, Pak. Jadi, udah ada demplotnya nggak di Kuningan, sudah, Pak? Kami ada demplot itu di Kutaraja kemarin. Kemudian tabela di Sindang Suka. Enggak yang Salibu itu? Salibu itu Sindang Suka juga, tabela dan Salibu. Berapa kali panen, Pak? Salibu. Baru kan saya baru sekarang ngawal. Oh, baru. Berarti belum 4 kali kalau gitu. Iya, tapi kan itu ilmu saya belajar itu pada saat saya diajak oleh BI ya, ke tanah datar. Oh, ya. Nah, di sana saya tertarik gitu terkait dengan budidaya padi Salibu, dan kami coba kembangkan di Kabupaten Kuningan karena banyak wilayah Kuningan yang irigasi atau sawah airnya itu ada sepanjang tahun. Ada banyaknya. Nah, sehingga konsepnya adalah orang bersyukur adalah memanfaatkan karunia yang Allah berikan sebaik-baiknya. Nah, jadi kami untuk wilayah-wilayah yang tadi sumber airnya terjaga sepanjang tahun, kami coba dengan tabela dan Salibu. Ngiritnya banyak, Pak. Nggak usah nyebar benih lagi. Nggak usah tandur lagi, ya kan? Kalau tabela juga sama, nggak usah membuat semai. Dan kami sudah banyak metode-metode yang kami berikan ke petani dan contoh-contoh dulu. Dan akhirnya alhamdulillah diikuti. Contoh, ada semai culik. Nah, itu apa? Semai culik adalah semai yang kita penyemen itu tidak di sawah. Jadi gini, ini sawah nih, setelah panen itu ya. Tahu, ya. Kan biasanya kalau setelah panen itu kita bikin nih persemian. Di pinggir kecil. Ya. Nah, itu kan mengurangi waktu untuk tanam. Jadi kita sistemnya adalah di Ciawi sudah diterapkan, di Cileya juga sudah diterapkan. Nyemainya itu di bawah pohon, tanah-tanah di bawah pohon. Coba Cigaruga lihat. Ada tanah pohon di bawah pohon mangga, ada nggak mesti letak kan, Pak? Nggak mesti. Yang penting terjaga air disiram saja. Nah, jadi di sawahnya itu udah jadi gini, saya salut kepada masyarakat yang di sawah tak ada hujan. Pengen biar walaupun saya tak ada hujan, Pak, tapi saya mau belajar, mau melakukan percepatan. Jadi
saya hanya cuma diberikan 6 bulan musim hujan, Pak. Jadi saya harus manfaatkan sebaik-baiknya selama 6 bulan itu harus 2 kali tanam, 2 kali panen. Nah, caranya dengan apa? Dengan semai culik. Sebelum panen, ya, kan itu semai itu di 20 HST hari setelah tanam ya, sekitar 20 HST. Jadi sebelum panen itu dia udah nyebar duluan di bawah tegakan. Setelah panen langsung diolah, udah 20 hari tadi langsung ditanam. Iya. Itu jadi banyak sekarang. Karena apa? Karena kita ingin percepatan indeks pertanaman. Jadi yang tadinya 1 jadi 2, yang 2 jadi 3, yang 3 jadi 4. Ya. 4 bisa. Dengan apa? Percepatan. Tidak ada berak lama. Nah, kemudian tadi semai culit langsung. Terus apalagi? Menggunakan benih genja. Genja itu cepat cepat panen tuh. Yang benih yang tidak lama, yang 90 hari gitu. Oh, ya. Benih itu berarti bibitnya ya. Bibit yang berkualitas itu. Nah, terus pengolahan pengendalian hama penyakit. Kami juga, Kang Deden, dikira dinas kami nggak ada kayak pemadam kebakaran. Kami ada, Pak. Oh, ada. Brigade Proteksi Tanaman. Itu jika ada laporan dari kelompok tani ada wereng, kami datang. Wereng sama warang. Oh, Nah, jadi mobil unit khusus? bukan mobil unit khusus. Kan Ini mah tim, ya bukan. Karena nggak bisa naik motor karena orang naik yang penting, motor. yang penting Kurang keren kami kalau gitu, bawa. Pak. Ya nggak apa-apa kan. Ya. Unit kayak damkar. Masa ke sawah ada pakai mobil damkar? Kan jauh, Pak, semprotannya. Ayo di tengah-tengah, gimana tuh? Nggak, maksud saya menganalogikannya, kami juga ada pemadam kebakaran, tapi pemadam kebakarannya di pengendalian hama penyakit. Gitu. Jadi kayak contoh. Dan itu tidak walaupun H-1 Lebaran. Nah, saya juga kan bikin ini. H-1 Lebaran, kami dapat laporan dari kelompok tani bahwa ada serangan kresek atau blas. Nah, misalkan kresek atau blas atau orang, ya kami datang. Bayar nggak Pak nanti Pak? Ya nggak ada. Oh, biaya jang bensin lah. Oh, jang udah dah. Alhamdulillah. Enggak ya Pak? Pertanian bekerja sepenuh hati. Alhamdulillah. Ada. Cuman hari ini aja 2 kali. Nyemprot itu. Ya hari ini ada di 2 tempat. Berapa orang Pak brigadenya Pak? Brigade itu PUPT di setiap kecamatan ada 1 orang untuk dari nada. Tapi kalau pas giliran pelaksanaannya bisa bareng-bareng dengan kelompok taninya, dengan seluruh kelompok tani. Nah, jadi gerdalnya dengan seluruh kelompok tani. Gerdal namanya. Gerakan Pengendalian OPT. Nah Pak, kalau ini Pak, satu lagi mungkin Pak. Ya. Ini kan kaitan sama. Jadi saya dalang nih. Ya saya sekarang kayak dalang. Wah, sengaja itu. Daripada saya yang disetir, mending saya yang nyetir. Regenerasi Pak. Ya. Kan meskipun tadi udah ada petani milenial gitu kan, sampai ada contohnya Wildan gitu kan. Yang mungkin saja Wildan itu emang lahan warisannya luas kan gitu. Kan mungkin saja kan tinggal dikasih bantuan. Nih, Palembah ada yang pemuda yang lahan nggak punya gitu kan. Kebutuhan kaseseret kan gitu. Sementara kan di dunia pertanian katanya kudu nungguan 30 bulan cenah panen. Jabane kudu beli pupuk anu hese kan gitu. 30 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Nah, 3 bulan. Ya kalau padi 3 bulan. Nah, minimalnya itu kan. Nungguan 3 bulan, orang kudu kotoran kan gitu Pak. Ini kita membayangkannya seorang pemuda nih, seorang pemuda usia ya 20 tahun aja ya gitu ya. 20 tahun, aing kokolopotan cenah. Lahan teu punya. Kudu ngamodal deui eta pupuk. Berujung langka cenah kan gitu. Kalau terjadi kelangkaan gitunya Pak. Mahal deui kan gitu. Subsidi ge cenah gitu. Nah terus kan nyuruh yang ngoyos. Ini baru deh, mulai deh. Iya. Mulai hangat ini ya. Iya nggak apa-apa. Nanti podcastnya bagi 2 maksudnya. Jadi poho deh Pak. Iya, sebagai pemuda kan kita
istilahnya sudut pandangnya, Ya, empatinya ke seorang betul. pemuda nih. Nggak nyontohin yang Wildan aja, mungkin berkemampuan gitu kan ya. Nah ini si petani yang wah ini mah ke rumah boga cicilan kan gitunya. Yang seperti itulah kebutuhan, orang tua juga butuh makan, ini nungguan lama. Nah untuk daya tarik sektor pertanian kepada pemuda yang seperti ini teh harus seperti apa? Ya kalau perang dunia mah itu secara otomatis orang teh kapaksa yang kudu nanam kan gitu. Dah kudu barang dahar silakan gitu. Ini masih andainya ya kita berharap ya tidak terjadi gitu perang dunia. Nah, kita sedang damai-damai saja gitu ya. Terus AI juga dampaknya tidak terlalu meluas gitu kan. Nah, harus seperti apa nih Pak? Jadi pemerintah itu hadirnya harus seperti apa? Ya tadi ya nyampaikan jika petaninya tadi tidak punya sumber daya. Nah, makanya saya sejak nyampaikan awal, pemuda juga harus optimis. Walaupun di tengah keterbatasan mesti ada secercah peluang. Saya langsung kasih contoh kisah sukses saja lah nih. Pengen tahu Kang Pipin ngawali nanam melon itu dari berapa box? Cuma dari 2 box. Pakai tanah enggak, pakai air. Iya, aquanik disebutnya, aquanik. Nah, jadi kalau kita hanya cuma memikirkan, waduh, kita nggak punya sawah, kita mau terjun ke pertanian. Oh, sekarang ada, Pak. Ada konsep pertanian tanpa tanah. Yang tadi ada hidroponik, ada aquanik, ada pemanfaatan lahan pekarangan, Pak. Nah, itu. Ya. Iya. Nah, ini buka nih saya. Luas sawah di Kabupaten Kuningan hanya 26.016 hektar. Ya. Luas pekarangan Kuningan ada berapa? Luas pekarangan Kuningan? Luas pekarangan ada berapa rumah-rumah? Di total. Itu ada sekitar 30.000 hektar. Gedenya Pak. Iya, kalau pekarangan ini punya, ini kan Kang Deden juga punya pekarangan. Enggak, itu sebelah Komo tidak dimanfaatkan. Coba dimanfaatkan dengan konsep yang sekarang kita coba kembangkan. Taman Masagi. Tanam di halaman mitra sinergi jaga inflasi. Banyak pengusaha-pengusaha yang nggak butuh modal itu ya Pak ya? Ya butuh modal, tapi kalau kita hanya cuma melihatnya dari sisi keterbatasan, ya nggak akan mau berkembang. Makanya harus pemuda-pemuda juga optimis. Contoh, ada yang kemarin diangkat, seorang pemuda yang dia sukses gara-gara jualan kangkung. Kangkung ada di wilayah Cipicung. Dia nanam kangkung, ya. Kemudian dipanen, kemudian langsung dijual ke ke Jaga Satru, misalnya dia sudah punya pasarnya. Ke Tengkulak lah gitu. Bisa omsetnya 1 juta dapat. 1 juta? Iya. Coba penghasilannya menggiurkan itu. Hanya kangkung, Pak. Jadi sekarang sebetulnya upaya apapun itu bisa kita coba lakukan. Bisa bertanam sayur-sayuran di sekitar pekarangan kita, halaman kita, ya. Dan kita makanya dorong ada KWT, ada masyarakat minimal memenuhi kebutuhan untuk diri sendiri minimalnya itu. Walaupun untuk diri sendiri itu juga ada ekuivalen untuk berapa nilai ekonomi, Kang Deden. Contoh misalkan, kalau saya nanam di pekarangan, nanam cabai, misalkan cukup lah 5 pot aja udah cukup. Ya. Nanam terong untuk 1 keluarga nih, 2 atau 3 udah cukup. Tomat 2 sampai 3 pot udah cukup. Minimal kita itu nggak usah beli. Mau harga cabai mau 100.000 atau cengek 100.000 lah, orang tinggal metik di depan rumah kok. Iya. Dan saya sudah lakukan itu. Jadi di rumah sekitarnya ada pohon tanaman ya. Cabai hanya 3 sampai 5
bawang daun. Bawang daun. Kalau tomat. dihitung, satu hari itu bisa menghemat 20, rata-rata lah 20.000 rupiah. Ya. Iya, maksudnya gini, ya kalau belanja yang lain ya, tapi minimal 20.000. Kalau 20.000 kalikan dengan 30 hari, berarti sudah 600.000. Iya ya, kasihan tukang sayurannya. Nggak dibeli kan? Ya, itu tapi kan konsep mandiri pangan. Kemandirian pangan. Nah, Siap. jadi gitu. Udah maghrib ini. Udah maghrib ya? Mau diteruskan Kita lagi, rasa, ayo. ya. Bersambung ke episode kedua. Oh. Iya, menarik sih. Kita nantilah kita disambung ya Pak ya. Sambung lagi. Sambung lagi dengan materi yang lebih bagus, lebih teknis gitu ya Pak ya. Lebih apa ya, yang menggugah kemandirian pangan tadi. Siap. Terutama pemuda yang saya juga merasakan, saya juga anak petani, tapi emang minatnya kok berkurang sih. Gitu kan. Minatnya di media. Minatnya di media sih, ya. Ini gara-gara pemerintah nih kan gitu, yang tidak mengedukasi gitu kan. Enggak harus. Manjang deh, Pak. Enggak harus jadi sarjana petani kan. Siap, barangkali gitu Pak. Atur nuhun Pak atas kekunjungannya. Jangan kapok kalau nanti kita undang lagi untuk membahas topik yang lebih wow gitu kan Pak di sektor ketahanan pangan dan pertanian. Ya. Semoga sukses dan semoga itu siapa? Wildan? Saudara Wildannya juara 1 lah. Amin. Minimal membuat motivasi ke teman-teman yang bukan semata-mata piala atau penghargaan ya Pak ya, bukan semata-mata itu. Hari Senin ada panen dan bajak. Panen dengan kombain dan bajak sawah dengan traktor roda 4. Barangkali mau ikut, ayo. Di mana Pak? Di daerah pokoknya kalau nggak Ciawi di daerah Cirup sebentar. Ini saya cek. Ngebajak maksudnya ngebajak sawah pakai traktor roda 4. Roda 4. Traktor roda 4. Itu kotoran. Makanya sekarang. Iya. Nah, makanya kalau mau ikut, Bupati. saya mau ajak nanti rencana. Iya tuh Pak. Kan ini mah nggak kotoran, nggak kayak wapres. Iya, maksudnya biar mengedukasi bahwa petani juga nggak kotor. Oh ini. Oh di Desa Cihirup. Oh Cihirup. Nah, Desa Cihirup. Kebetulan ada panen. Kemudian nanti langsung setelah panen langsung dibajak. Oh iya. Ya sekalian aja Pak. Kalau Bupati hadirkan. Jadi ngomong apa? Panen juga, itu juga, itu sekalian. Oke. Biar sekalian gitu di sananya lama kan. Ya, siap. Bupati itu Pak. Sampai beres kalau sapetak malah digebukan. Kok Bupati? Cepet ini, kalau pakai kombain itu nggak usah langsung dipanen, langsung di karungan. Ini ada videonya. Ini. Oh jadi di IG atau IG di Katan juga kami. Saya yang panen juga. Di IG katanya di collab. Oh iya, di collab. Oke, siap. Biar edukasi ini kan. Collab. Saya masyarakat biar daya tarik milenial, zilenial lebih ini ke sektor pertanian. Ini bagus nih kadisnya gitu kan. Out of the box gitu. Oh langsungnya masukkan tanya. Oh nya. Sok ningali Pak. Ini masih berlangsung. Iya, masih berlangsung. Ini collab nanti. Nanti ini, iya bagus ini. Mesinnya dari yang bantuan dari pemerintah. Dari Kementerian Pertanian. Mahal kayaknya Pak. Mesin kayak gini mahal. Tapi kan dari pemerintah gratis. Diberikan untuk. Alhamdulillah Kuningan dapat 2.
Combine Mesin kayak harvester. begini. Dapat 2. Disewakan nggak Pak? Maksudnya kita berikan ke kelompok tani, ke satu adalah penyerahan ke kelompok tani, satunya ke tadi Saudara Wildan. Saudara Wildan dia bikin UPJA, unit pelayanan jasa alsintan, dan dia sewakan boleh kalau UPJA, unit pelayanan jasa alsintan. Oh. Jadi dia kayak ya penyewaan untuk panenan. Cepat ini. Bisa mengurangi lapangan pekerjaan gitu. Ya kan dari susah juga orang untuk ini nyari teh susah ya. Itu makanya itu Ini solusi. mengatasi masalah Solusi. ini. Luar biasa. Ini kayaknya kalau Kuningan yang belinya nggak beli apa ya? Belum. Habis Nanti, sama Kuningan. nanti oke, Senin ya. Nanti kayak apa? Arki boleh lah. Ya. Ya. Saya mau pura-pura nggak dengar kayak gitu-gitu tuh. Ya sekarang kan dimaklum lah lagi efisiensi apa ya. Jadi saya mau pura-pura nggak dengar hal-hal lainnya. Itu mungkin Pak. Ya siap. Keburu mau sholat maghrib dulu okay. Ya. Mau itu. Dan sekali lagi Pak Kadis, atur nuhun Pak Kadis. Sami-sami. Oke, kapayuna kita ngobrol-ngobrol lagi. Dan pemirsa itu bincang-bincang kita mengenai sektor ketahanan pangan dan pertanian, mudah-mudahan banyak manfaatnya nih. Terima kasih atensinya. Kita kembali lagi nanti di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Kadis. Asik.